Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsih dengan NIM 21SA 2006. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas metodologi dan teknik dalam pengelolaan proyek teknologi informasi untuk mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Untuk latar belakangnya di sini, perkembangan TI di era digital telah mengubah fundamental cara organisasi beroperasi dan berinovasi, menjadi pendorong utama transformasi bisnis di berbagai sektor, seperti keuangan, kesehatan, manufaktur, dan pendidikan. Teknologi informasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan memungkinkan pengenalan model bisnis yang lebih adaptif. Namun, di balik potensi besar ini, pengelolaan proyek-proyek TI seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Kegagalan dalam mencapai tujuan proyek, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas, seringkali disebabkan oleh pengelolaan proyek yang tidak efektif, yang dapat berakar pada pemilihan metodologi dan teknik manajemen proyek yang tidak sesuai. Metodologi tradisional seperti waterfall yang menekankan pada perencanaan yang terstruktur dan berurutan, seringkali dianggap kurang mampu menghadapi dinamika dan perubahan cepat yang merupakan ciri khas proyek TI modern. Sementara itu, pendekatan Agile menawarkan siklus pengembangan iteratif dan kolaboratif yang lebih adaptif terhadap perubahan. Namun, keberhasilannya sering bergantung pada budaya kerja yang mendukung kolaborasi tinggi dan manajemen tim yang efektif. Selain pemilihan metodologi, penerapan teknik manajemen proyek seperti manajemen risiko, perencanaan sumber daya, penjadwalan, dan pengendalian mutu juga krusial dalam memastikan keberhasilan proyek TI dengan mengidentifikasi potensi masalah, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menjamin kualitas hasil akhir sesuai standar yang diharapkan. Yang kedua ada rumusan dan tujuan. Untuk rumusan masalah, bagaimana efektivitas metodologi waterfall dan agile dalam proyek TI. Yang kedua, teknik manajemen risiko, penjadwalan, dan pengendalian mutu mana yang paling berpengaruh dalam proyek TI. Ketiga, ada apa tantangan utama dalam menerapkan metodologi dan teknik pengelolaan proyek TI dan bagaimana cara mengatasinya. Tujuannya menilai efektivitas metodologi waterfall dan agile dalam konteks proyek TI, mengidentifikasi teknik manajemen proyek yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan proyek TI, mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas penerapan metodologi dan teknik pengelolaan proyek TI. Untuk manfaat, di sini ada manfaat untuk mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang metodologi dan teknik pengelolaan proyek TI yang relevan, mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap metodologi dan teknik, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, memahami tantangan dalam pengelolaan proyek TI, dan mempelajari strategi efektif untuk mengatasinya. Untuk pengajar, menyediakan sumber materi yang kaya dengan studi khusus dan contoh nyata untuk memperkaya kurikulum, memberikan referensi terbaru dalam pengelolaan proyek TI untuk pengembangan kurikulum dan penelitian, menambah wawasan tentang efektivitas metodologi dan teknik pengelolaan proyek untuk mendukung pengajaran yang komprehensif. Untuk membaca, memberikan informasi praktis tentang penerapan metodologi dan teknik pengelolaan proyek TI yang efektif, menyediakan panduan implementasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan proyek TI di organisasi, meningkatkan pemahaman tentang tantangan dalam pengelolaan proyek TI dan strategi untuk mengatasinya. Yang keempat, ada konsep metodologi pengelolaan proyek teknologi informasi. Yang pertama, ada definisi dan jenis metodologi pengelolaan proyek. Metodologi pengelolaan proyek meliputi waterfall yang mengutamakan tahapan berurutan dengan perencanaan yang terstruktur dan dokumentasi lengkap. Agile dengan pengembangan iteratif dan incremental untuk fleksibilitas dalam menanggapi perubahan. Scrum yang menggunakan sprint untuk pengembangan dan komunikasi intensif, serta Kanban yang fokus pada visualisasi aliran kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Pemilihan metodologi yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik proyek, kompleksitas, dan kultur organisasi untuk memastikan keberhasilan proyek TI. Yang kedua, perbandingan metodologi pengelolaan proyek TI. Metodologi waterfall menekankan perencanaan berurutan dan dokumentasi ketat untuk proyek dengan persyaratan yang stabil. Sementara Agile mengadopsi pengembangan iteratif dan adopsi cepat terhadap perubahan, memungkinkan keterlibatan aktif dan kolaborasi yang intensif untuk menghasilkan produk yang lebih relevan dan dengan kebutuhan yang berubah. Perbedaan ini mengharuskan organisasi memilih metodologi yang sesuai dengan tingkat kepastian persyaratan proyek dan fleksibilitas yang dibutuhkan. Yang kelima, ada teknik manajemen proyek dalam proyek TI. Yang pertama, manajemen resiko. Manajemen resiko dalam proyek TI melibatkan proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Risiko dalam konteks teknologi informasi bisa berasal dari ketidakpastian teknologi, perubahan kebutuhan pengguna, atau keterbatasan sumber daya. Teknik yang umum digunakan meliputi analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi proyek. Matriks risiko digunakan untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan dampak dan probabilitasnya. Sementara rencana mitigasi risiko mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi dengan tindakan preventif atau responsif. Yang kedua, penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek dalam TI menggunakan teknik seperti Gantt chart untuk visualisasi tugas dan dependensinya, memfasilitasi pemantauan dan pengelolaan progres, serta penjadwalan ulang jika perlu. Diagram jaringan seperti dalam CPM memberikan visualisasi detail tentang urutan tugas dan jalur kritis proyek. Agile Sprint Planning dalam pendekatan seperti Scrum mengatur penjadwalan melalui sprint untuk memprioritaskan dan mengalokasikan tugas berdasarkan kebutuhan bisnis dan estimasi waktu. Dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana sesuai perubahan yang muncul. Yang ketiga, pengendalian mutu. Pengendalian mutu dalam proyek TI melibatkan QA yang fokus pada pencegahan kesalahan melalui pengaturan proses dan pengujian terstruktur. QC yang menekankan pada deteksi kesalahan melalui pengujian komprehensif produk akhir, dan CI atau CD yang memungkinkan integrasi dan peluncuran perangkat lunak secara otomatis untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi risiko kesalahan. Dan yang keenam, ada tantangan dalam penerapan metodologi dan teknik pengelolaan proyek TI. Yang pertama, ada tantangan organisasi. Tantangan organisasi dalam menerapkan metodologi dan teknik pengelolaan proyek TI meliputi resistensi terhadap perubahan yang timbul dari kebiasaan yang sudah tertanam dan ketidakpastian terhadap hasil baru. Keterbatasan keterampilan dalam implementasi metodologi baru yang memerlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta budaya organisasi yang mungkin tidak mendukung kolaborasi aktif dan adaptasi terhadap perubahan. Mengatasi tantangan ini memerlukan komunikasi yang efektif, pengembangan keterampilan yang relevan, dan transformasi budaya yang mendukung pendekatan manajemen proyek yang lebih adaptif dan responsif. 2. Tantangan teknis. Tantangan teknis dalam pengelolaan proyek TI mencakup kebutuhan akan teknologi yang baru atau belum teruji, kompleksitas integrasi sistem yang tinggi, dan manajemen sumber daya yang cermat. Selain itu, memastikan kepatuhan produk TI terhadap standar industri dan peraturan menjadi krusial, mengingat cepatnya perubahan dalam persyaratan regulasi. Tantangan ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya seperti anggaran terbatas, keterampilan teknis yang kurang memadai, dan infrastruktur yang belum siap, yang semuanya memerlukan strategi manajemen proyek yang efektif untuk mengurangi risiko dan memastikan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Dan yang ketujuh, strategi untuk mengatasi tantangan implementasi. Yang pertama, strategi manajerial.
Strategi manajerial untuk mengatasi tantangan implementasi proyek teknologi informasi meliputi investasi dalam pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan tim dalam mengadopsi metodologi baru dan alat pengelolaan proyek. Implementasi perubahan secara bertahap juga diperlukan untuk mengelola resistensi terhadap perubahan, memungkinkan tim untuk menyesuaikan diri secara alami dengan proses baru. Kolaborasi dan komunikasi yang ditingkatkan antara anggota tim dan pemangku kepentingan juga krusial. Memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien, memperkuat komitmen bersama terhadap tujuan proyek, dan memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, strategi teknis. Strategi teknis yang efektif dalam menghadapi tantangan implementasi proyek TI melibatkan penggunaan alat pengelolaan proyek digital seperti software, manajemen proyek, dan platform kolaborasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan koordinasi tim. Integrasi metodologi DevOps menjadi kunci dalam memperbaiki proses pengembangan, integrasi, dan implementasi perangkat lunak dengan mempromosikan kolaborasi erat antara tim pengembangan dan operasional serta otomatisasi proses kritis. Evaluasi awal yang komprehensif terhadap kebutuhan teknologi juga penting untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis secara dini dan merencanakan mitigasi yang tepat. Dan selanjutnya kesimpulan. Dari analisis mendalam terhadap metodologi dan teknik pengelolaan proyek dalam konteks teknologi informasi, dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan utama yaitu waterfall dan agile memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Metodologi waterfall memberikan kejelasan dalam perencanaan dan struktur yang baik untuk proyek-proyek dengan persyaratan yang stabil dan terdefinisi dengan jelas dari awal. Namun, ketidakmampuannya untuk menanggapi perubahan yang mungkin terjadi di tengah jalan dapat membatasi fleksibilitas dan adaptabilitasnya. Di sisi lain, metodologi agile menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan responsivitas terhadap perubahan yang sesuai untuk proyek-proyek yang kompleks dan membutuhkan adaptasi cepat terhadap kebutuhan pengguna atau pasar yang berubah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.